Hai Sobat Literasi, bertemu lagi bersama saya Maria Christina Purba dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 semester 2 dengan topik yang sama di minggu yang lalu, yaitu proposal. Apa kabar hari ini? Saya rasa masih dalam keadaan sehat. Pada sesi kedua, saya akan menjelaskan materi tentang pertama, memahami informasi berdasarkan bagian-bagian penting proposal. Yang kedua, menganalisis isi dan kaidah kebahasaan proposal. Dan yang ketiga, menyusun proposal. Dan tentu Anda masih ingat pada sesi pertama materi apa yang sudah saya jelaskan. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini yaitu agar kamu dapat memahami informasi berdasarkan bagian-bagian penting proposal. Yang kedua, kamu dapat menganalisis isi dan kaidah kebahasaan teks proposal. Dan yang terakhir, kamu dapat menyusun proposal. Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang pengertian proposal, jenis-jenis proposal, ciri-ciri proposal, dan tujuan manfaat proposal. Jadi, pada sesi kedua ini, kita memulai pembahasan yang pertama, memahami informasi berdasarkan bagian-bagian penting dalam proposal. Apa bagian-bagian penting dari proposal? Bagian-bagian penting dari proposal yaitu yang pertama ada latar belakang. Ini harus Latar belakang ini berisi tentang kejadian, keadaan atau hal yang melatar belakangi pentingnya dilaksanakan suatu kegiatan atau penelitian. Yang kedua, ada masalah dan tujuan. Secara rinci dan spesifik, kita perlu menyebutkan masalah dan tujuan kegiatan. Rumuskanlah tujuan itu dengan rasional dan persuasif, sehingga yang membacanya tertarik pada tujuan-tujuan tersebut. Yang ketiga, ruang lingkup kegiatan. Kegiatan yang diusulkan harus dijelaskan batas-batasnya. Membatas ruang lingkup persoalan kegiatan sekurang-kurangnya memberikan dua manfaat. Dapat lebih terlihat oleh pengusul duduk persoalan dari kegiatan yang akan dilakukan. Bagi penerima usul, suatu deskripsi yang konkret dan jelas akan lebih mudah pula dilihat kebaikan dan kelemahan. Yang keempat, kerangka teoritis dan hipotesis. Dalam hal ini dikemukakan telaah terhadap teori dan hasil-hasil penelitian sebelum yang berkaitan dengan masalah yang dirumuskan tadi. Telaah itu bisa berupa perbandingan, pengontrasan, dan peletakan teori-teori itu pada masalah yang akan diteliti. Teori itu merupakan dasar argumentasi bagi pengusul dalam meneliti persoalan-persoalannya sehingga diperoleh jawaban yang diandalkan. Yang kelima, ada metode. Metode kegiatan yang dilaksanakan termasuk teknik-teknik pengumpulan data. Dalam hubungan ini dapat disebutkan metode historis, deskriptif, ataupun eksperimental. Sementara itu, dalam hal teknik pengumpulan data dapat disebut teknik angket atau kuesioner.
wawancara, observasi, studi pustaka, atau tes. Keenam, pelaksana kegiatan. Salah satu faktor yang turut diperhitungkan oleh penerima proposal adalah susunan personalia dari badan yang menyampaikan proposal tersebut. Oleh karena itu, tuliskanlah personalianya yang dapat diandalkan untuk mengerjakan pekerjaan yang diusulkan itu. Nah, bila perlu, personalia atau pelaksana kegiatan tersebut dilengkapi dengan pendidikan dan keahlian mereka. Yang ketujuh, fasilitas. Untuk mengerjakan suatu pekerjaan diperlukan pula fasilitas-fasilitas tertentu. Di pihak lain, fasilitas-fasilitas yang ada itu akan lebih menekankan biayanya, sehingga kalkulasi biaya yang disodorkan akan menjadi lebih murah daripada kalau harus menyewa dari pihak-pihak lain. Kedelapan, keuntungan dan kerugian. Hal ini meyakinkan penerima usul bahwa biaya yang akan dikeluarkan tidak akan sia-sia dengan yang akan diperoleh. Tentu lebih meyakinkan lagi jika dikemukakan keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh dari pekerjaan itu. Kesembilan, lama waktu. Nah, dalam proposal harus dijelaskan lama waktu pekerjaan itu. Bila pekerjaan itu terdiri atas tahap-tahap pekerjaan, maka tahap-tahap itu perlu diberikan dengan perincian waktu penyelesaian masing-masing. Terakhir ada pembiayaan yang ke-10. Biaya merupakan salah satu topik yang sangat diperhatikan penerima usul. Perincian biaya harus benar-benar digarap dalam proposal ini sehingga dapat meyakinkan penerima usul. Yang lebih diinginkan agar semua pos pembiayaan diberikan perincian tersendiri, dirincikan betul-betul secara detail. Perincian itu dapat dibagi untuk upahnya, alat perlengkapan, belanja barang, biaya umum, konsumsi, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan sistematika proposal berikut ini. Sistematika tersebut dalam beberapa hal memiliki perbedaan apabila proposal tersebut ditujukan untuk suatu penelitian. Jadi, proposal penelitian dengan proposal kegiatan itu berbeda. Sistematika penulis proposal penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, latar belakang masalah. Kedua, perumusan masalah. Ketiga, tujuan penelitian. Keempat, manfaat penelitian. Kelima, landasan teoris. 6, metode penelitian. Dan yang terakhir ada kerangka penulisan laporan. Sistematika proposal bersifat fleksibel, bergantung pada jenis kegiatan yang akan dilaksanakan serta lembaga yang hendak dituju. Nah, biasanya setiap lembaga memiliki sistematika proposal yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pengusul hendaknya memperhatikan sistematika yang dikehendaki pihak penerima usul. Materi selanjutnya yaitu yang kedua, menganalisis isi dan kaidah teks proposal. Pertama, menganalisis isi teks
proposal. Nah, dari definisi proposal sebelumnya pada sesi 1 ada pengertian proposal. Kita dapat mengetahui isi dari sebuah proposal secara umum, yakni berupa usul kegiatan. Adapun isinya secara khusus dapat bermacam-macam, bergantung pada jenis kegiatan yang diusulkan. Ini lihat lagi sesi pertama, jenis-jenis kegiatan, ya. Selain memiliki kesamaan umum, proposal penelitian memiliki beberapa perbedaan dengan proposal kegiatan. Nah, susunan sistematikanya tadi pun sudah berbeda. Yang berikutnya, menganalisis kaidah teks proposal. Nah, beberapa kaidah kebahasaan yang memiliki sebuah proposal tampak di dalam yang bersifat argumentatif. Argumentatif di sini berarti proposal kamu harus disertai dengan alasan-alasan yang logis. Nah, selain dari pernyataan argumentatif, di dalam proposal harus ada juga pernyataan yang bersifat persuasif. Hal ini dimaksudkan untuk menggugah si penerima proposal untuk menerima ajuan itu. Misalnya, dalam kalimat, untuk itu sebuah upaya pembekalan terhadap para pengajar tentang pengembangan kurikulum dan materi pengajaran membaca dan menulis sangat mendesak untuk dilakukan. Merupakan kalimat persuasif yang menyatakan pentingnya kegiatan yang diajukan itu sehingga diharapkan pihak yang dituju bisa menerima. Selain itu, ada beberapa fitur-fitur lain yang menjadi penanda proposal, yaitu 1. Menggunakan banyak istilah ilmiah. Yang kedua, menggunakan banyak kata kerja tindakan yang menyatakan langkah-langkah kegiatan. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menyatakan pendefinisian yang ditandai penggunaan kata, yaitu yakni. Yang keempat, menggunakan kata-kata yang bermakna perincian, seperti selain itu, pertama, kedua. Yang kelima, menggunakan kata-kata yang bersifat keakanan, ya, keakanan, seperti akan diharapkan, direncanakan, dan sebagainya. Keenam, menggunakan kata bermakna lugas, denotatif. Hal ini penting, ya, menggunakan kata lugas. Ini penting, ya. Untuk apa? Ya, untuk menghindari kesalahpahaman antara si pemberi usul dengan si penerima usul. Materi yang terakhir pada sesi kedua ini yaitu menyusun proposal. Pada pembahasan terakhir ini, kamu harus mampu merancang sebuah proposal berdasarkan aspek-aspek penting. Namun, terlebih dahulu kamu harus memahami bagaimana penyusunan proposal. Penyusunan proposal bisa dilakukan melalui observasi lapangan atau membaca dari literatur, ya. Supaya kita lebih mudah dalam membuat proposal, kamu harus mengawalinya dengan melakukan analisis terhadap suatu masalah atau kebutuhan di lapangan. Dengan demikian, kita bisa mengajukan suatu kegiatan yang sesuai dengan kenyataan yang tiga hal yang dapat dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah fakta dan data yang menjadi pusat penyusunan proposal, yaitu yang pertama melalui observasi di lapangan. Yang kedua, melakukan wawancara kepada narasumber. Dan yang ketiga, dengan penyebaran angket. Langkah selanjutnya juga bisa melalui dengan membaca literatur.
Literatur tadi berperan sebagai rujukan atas permasalahan atau tidaknya temuan-temuan di lapangan itu. Penyusunan proposal harus diawali dengan kegiatan observasi lapangan. Ya, harus observasi lapangan. Sebelum kamu melakukan observasi lapangan, kamu jangan membuat sebuah proposal. Kalau sudah, langkah selanjutnya yang harus kamu lakukan adalah mengembangkan temuan-temuan itu ke dalam sebuah proposal yang lengkap, jelas, dan menarik. Ingat, 3. Setelah kamu observasi lapangan, membaca literatur di lapangan untuk memperkuat hasilmu, hasil penelitianmu, ya, ada 3 hal yang harus kamu lakukan juga untuk menyusun sebuah proposal. Yang pertama, lengkap, jelas, menarik. Maksudnya di sini lengkap yaitu memperhatikan kelengkapan bagian-bagian proposal mulai dari latar belakang sampai anggaran biaya. Berarti lengkap sesuai sistematikanya. Ingat, kamu ingin mengajukan proposal apa? Kalau dia kegiatan, ingat susunan sistematikanya tadi. Sedangkan proposal penelitian, ingat juga sistematika yang sudah saya sampaikan. Harus lengkap. Yang kedua, jelas, yaitu dengan memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaan. Ya, ingat denotatif harus lugas, berarti jelas, ada argumentatifnya, ada persuasif, dan fitur-fitur lainnya yang telah saya sampaikan. Ketiga, terakhir harus menarik, yaitu perhatikan teknik-teknik penyajiannya, tata letaknya, ilustrasi, pemilihan jenis huruf, spasi, dan hal-hal lainnya. Kalau ada gambar, buat gambarnya yang ingin kamu rencanakan, agar si penerima usul tertarik untuk membacanya. Dengan demikian, hal tersebut dapat membantu di dalam proses pengesahan proposal kamu. Ya, ingat 3 hal tadi, lengkap, jelas, dan menarik. Jadi, sangat diharapkan dari proposal yang kamu buat dapat memberikan informasi yang sedetail mungkin. Demikianlah video pembelajaran pada sesi kedua ini. Dalam artian, materi yang berkenaan dengan proposal telah selesai. Jangan lupa tetap ikuti video pembelajaran selanjutnya pada materi berikutnya, yaitu di bab 2 kelas 11 semester 2. Tetap setia bersama saya, Maria Christina Purba. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kamu semua. Sekian dan terima kasih. Salam literasi.